Yo, Bismillah. Banyak yang ngaku Islam, tapi Islamnya cuma tinggal tulisan. Di KTP tertulis Muslim, tapi hidup jauh dari tuntunan. Kimong Vibes. Di kartu identitas agamanya Islam, tapi salat 5 waktu sering tenggelam. Azan berkumandang malah cuek diam. Masjid dekat rumah tapi hati makin kelam. Ngaku cinta Allah, ngaku cinta Nabi, tapi maksiat jalan terus tiap hari. Lisan penuh zikir, cuma pas sendiri. Begitu nongkrong, omongan nyakitin hati. Hauranya Islami, cuma pas hari raya. Baju koko dipakai, upload foto bahagia. Tapi habis itu balik lagi ke dosa. Seolah hidup ini gak bakal diminta jawabnya. Baca ayat suci cuma pas acara. Pas hati sempit baru cari suara surga. Begitu senang, lupa siapa yang jaga. Padahal nafas ini pun titipan yang maha kuasa. Islam KTP, jangan cuma nama. Di kartu tertulis tapi kosong makna. Islam KTP, ayo benahi jiwa. Jangan cuma status tapi jauh darinya. Islam KTP, bukan buat gaya. Bukan cuma simbol biar dipandang manusia. Islam KTP, yuk kembali taat sebelum ajal datang, sebelum semua terlambat. Ngaji cuma waktu kecil, habis itu hilang. Ilmu agama dianggap gak terlalu penting sekarang. Lebih hafal lirik lagu daripada firman Tuhan. Lebih rajin update status daripada sujud semalaman. Kalau urusan dunia semangatnya kebangetan. Cari duit siang malam, ambisinya gak ketahan. Tapi giliran ibadah selalu banyak alasan. Capek ngantuk sibuk, semua jadi pembenaran. Katanya masih muda, nanti aja tobat. Padahal maut gak pernah nunggu umur buat datang dekat. Kuburan gak nanya kau pejabat atau rakyat. Kalau amal kosong, semua gelar pun tamat. Jangan bangga cuma lahir dari keluarga Islam. Kalau akhlak rusak, lisan kasar tak tertahan. Surga bukan warisan bro, bukan keturunan, tapi iman dan amal yang jadi bekal pulang. Islam KTP, jangan cuma nama. Di kartu tertulis, tapi kosong makna. Islam KTP, ayo benahi jiwa. Jangan cuma status, tapi jauh darinya. Islam KTP, bukan buat gaya. Bukan cuma simbol biar dipandang manusia. Islam KTP, yuk kembali taat sebelum ajal datang, sebelum semua terlambat. Masih ada waktu kalau mau berubah. Walau dosa menumpuk, pintu taubat masih terbuka. Allah maha lembut, Allah maha murah. Asal kita sungguh-sungguh ninggalin yang salah. Mulai dari salat, mulai dari niat. Mulai jaga lisan, mulai kurangi maksiat. Mulai cinta Quran, mulai perbaiki sifat. Mulai dekat sama Allah walau pelan merangkak. Bukan soal siapa paling suci di muka bumi, karena semua insan pasti pernah kotori diri. Tapi sebaik-baik hamba bukan yang tanpa noda, melainkan yang sadar lalu kembali minta ampun padanya. Hari ini mungkin masih bisa ketawa, besok belum tentu kita masih bernyawa. Jangan tunggu tua baru mau jaga agama, karena tiket pulang gak pernah kasih tanda. Kalau Islam cuma di KTP, lalu imanmu kau taruh di mana? Kalau sujud terus kau tunda-tunda, apa kau yakin umur masih lama? Kalau Nabi kau akui cinta, kenapa sunnahnya kau lupakan? Kalau Allah selalu kau sebut, kenapa perintahnya kau abaikan? Islam KTP, jangan cuma nama. Di kartu tertulis tapi kosong makna. Islam KTP, ayo benahi jiwa. Jangan cuma status tapi jauh darinya. Islam KTP, ini bukan hinaan, ini pengingat buat diri dan kawan-kawan. Islam KTP, sama-sama pulang dari gelap menuju cahaya keimanan. Islam KTP, jangan sampai cuma tulisan. Saat dunia selesai, yang ditanya bukan KTP, tapi amal dan keimanan. Yo, dengar baik-baik. Hidup ini singkat bro. Jangan tunggu semuanya hilang baru sadar. Ada 5 sebelum 5. Pegang itu sebelum terlambat. Kimong Vibes, let's go. Jaga muda sebelum badan mulai rentah. Sekarang masih kuat, kaki masih melangkah.
masih bisa sujud, masih bisa kerja. Jangan habiskan umur cuma buat hura-hura semata. Masa muda itu bukan buat sombong gaya, bukan cuma flexing pamer dunia, tapi buat belajar ibadah, jaga arah langkah biar tua nanti gak penuh sesal di dada. Sekarang sehat, syukuri, jangan santai, jangan nunggu sakit baru mau taat. Ramai-ramai hari ini bisa jalan, bisa rukuk, bisa berdiri. Besok belum tentu tangan kuat angkat diri. Kadang manusia baru sadar pas terbaring, baru inget sajadah waktu tubuhnya kering, baru nyari doa waktu obat tak lagi menolong. Padahal dulu waktu sehat syalat sering bolong. Jaga 5 sebelum 5, sebelum semuanya berubah arah hidup kita. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit. Jangan tunggu rapuh baru bilang aku bangkit. Kaya sebelum miskin, luang sebelum sibuk. Gunakan waktumu jangan cuma rebah dan duduk. Hidup sebelum mati, itu pesan sejak artis lagi masih bernafas, isi amal sepenuh hati. Kalau Allah kasih rezeki, jangan lupa berbagi, karena harta itu amanah bukan milik abadi. Hari ini dompet tebal, besok bisa kosong lagi. Kalau tanganmu pelit, apa yang mau kau bawa pergi? Sedekah itu bukan bikin miskin, malah berkah. Yang keluar di jalan Allah gak akan sia-sia. Bisa jadi 1 rupiah yang kau beri hari ini jadi penolongmu nanti. Dia umil hisap nanti. Waktu luang juga sering kita sia-siakan, scroll sana sini sampai lupa tujuan. 1 jam jadi 2 jam jadi malam, tapi Quran tak dibuka, zikir pun tenggelam. Padahal waktu itu pedang, kalau tak kau pakai, dia yang akan memotong umurmu pelan-pelan sampai habis. Jangan tunggu sibuk baru bilang aku mau berubah, karena waktu kosong yang hilang tak akan kembali lagi sudah. Jaga 5 sebelum 5, sebelum semuanya berubah arah hidup kita. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit. Jangan tunggu rapuh baru bilang aku bangkit. Kaya sebelum miskin, luang sebelum sibuk. Gunakan waktumu jangan cuma rebah dan duduk. Hidup sebelum mati, itu pesan sejati. Selagi masih bernafas, isi amal sepenuh hati. Dan yang terakhir, hidup sebelum mati, karena kalau ajal datang selesai semua urusan diri. Tak ada lagi sujud, tak ada lagi sedekah, tak ada lagi taubat walau air mata tumpah. Kubur bukan tempat buat ulang dari awal, bukan tempat bilang ya Allah aku nyesal. Karena yang dibawa cuma amal yang kekal, bukan followers, bukan jabatan, bukan semua yang fana. Hari ini masih sempat, jangan tunggu besok. Besok itu misteri, ajal bisa datang mendadak nyolok. Malaikat mau tak lihat umur atau status, yang kaya, yang miskin, semua pasti putus. Makanya jaga 5 sebelum datang 5. Jadikan hidup ini ladang pahala, bukan cuma numpang lewat lalu kosong tak bermakna, tapi pulang dengan amal, senyum dan husnul khatimah. Muda jangan kau buang, sehat jangan kau sia-siakan, kaya jangan lupa berbagi. Luang jangan cuma dipakai lalai. Hidup jangan tunggu mati baru sadar, karena waktu tak pernah kembali. Jaga 5 sebelum 5, itu nasihat yang penuh makna. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit. Sebelum badan lemah dan langkah makin sempit. Kaya sebelum miskin, luang sebelum sibuk. Sebelum hidup terasa makin sesak dan suntuk. Hidup sebelum mati, pegang erat hari ini, karena yang menolong nanti cuma amal di sisi ilahi. Jaga 5 sebelum 5, jangan tunda taat, jangan tunda amal, jangan tunda hijrah. Sebelum semuanya tinggal kenangan. Bismillah. Dengerin baik-baik, ini bukan sekadar nama. Ini kisah manusia pilihan pembawa cahaya. 25 nabi dan rasul utusan ilahi. Wajib kita imani, jadi teladan sampai mati. Yo, Kimung Vibes.
Hip hop religi. Let's go. Ya, Nabi Adam alaihi salam manusia pertama, bapa seluruh insan yang Allah ciptakan mulia. Nabi Idris alaihi salam dikenal cerdas dan taat. Nabi Nuh berdakwah sabar walau kaumnya menolak berat. Nabi Hud diutus pada kaum Ad yang durhaka. Nabi Saleh bawa mukjizat unta tapi tetap dibangkang mereka. Nabi Ibrahim sang Khalilullah, iman tak tergoyahkan. Masuk api tetap tenang sebab Allah jadi penenang. Nabi Lut lawan maksiat kaumnya tanpa lelah. Nabi Ismail taat pada ayah, patuh karena Allah. Nabi Ishak, Nabi Yakub garis keturunan mulia. Lalu Nabi Yusuf tampan hati, sabarnya luar biasa. Nabi Ayub diuji sakit tapi lisannya tetap zikir. Nabi Syuaib mengingatkan jujur dalam takaran dan pikir. Nabi Musa lawan Fir'aun dengan izin dari Tuhan. Nabi Harun mendampingi dalam jalan perjuangan. 25 Nabi dan Rasul Allah, manusia pilihan pembawa jalan yang indah. Wajib kita imani, wajib kita teladani. Dari Adam sampai Muhammad, cahaya untuk umat ini. Bukan sekadar nama dalam pelajaran, tapi contoh hidup iman, sabar dan perjuangan. Mengajak pas Nabi dan Rasul, utusan ilahi membawa wahyu Allah untuk seluruh insan di bumi. Di antara mereka ada Rasul Ulul Azmi 5 yang teguh, sabarnya kuat luar biasa pasti. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad namanya harum di langit, perjuangannya tak terbatas. Mereka diuji berat tapi tak pernah menyerah, tetap berdakwah walau hinaan datang tak sudah. Tetap percaya janji Allah di tengah badai dunia, karena jalan kebenaran memang butuh jiwa yang luar biasa. Lalu ada 4 nabi penerima kitab suci, Musa dengan Taurat petunjuk bagi Bani Israel sejati. Daud dengan Zabur lantunan penuh hikmah, Isa dengan Injil dan Muhammad dengan Al-Quran yang mulia. Maka jangan cuma hafal nama lalu selesai, ambil pelajaran hidup dari kisah yang Allah sampaikan. Karena Nabi dan Rasul bukan sekadar sejarah lama, mereka lentera iman buat langkah kita di dunia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan penutup Nabi Muhammad pilihan pembawa cahaya suci. Umat Nabi dan Rasul wajib kita teladani, agar hidup kita lurus di jalan Rabbul Alamin. Bila iman mulai lemah, ingat kisah perjuangan. Ada sabar Nabi Ayub, ada taat Nabi Ismail, dalin pengorbanan. Ada keberanian Musa, ada kasih Nabi Muhammad. Semoga kita bisa meneladani sampai akhir hayat. Dua tifas Nabi dan Rasul, bukan cuma hafalan bibir, tapi pelajaran hidup untuk hati yang ingin dekat pada Allah yang Maha Hadir. Yo, banyak yang hafal dalil, tapi lupa cara duduk di hadapan guru. Banyak yang pandai bicara agama, tapi lisannya tajam, hatinya penuh angkuh. Ilmu tanpa adab bisa jadi petaka.
Kimung Vibes. Let's go. Yeah, banyak yang pintar, banyak yang bicara. Ayat dan hadits lancar keluar dari mulutnya, tapi akhlaknya kasar, pandang orang sebelah mata, seolah surga miliknya, yang lain cuma pendosa. Sok agamis, sok paling paham agama. Sedikit beda pendapat langsung kasih cap sesama. Kalau debat maunya menang bukan cari kebenaran, padahal ilmu tanpa adab bisa rusak tujuan. Belajar tinggi tapi lupa rendah hati, lupa bahwa semua ilmu itu titipan Robbi. Hari ini kau paham, besok bisa diuji. Kalau hati sombong, ilmu pun tak berarti. Adab itu pondasi, ilmu itu bangunan. Kalau pondasinya retak, roboh semua keyakinan. Ilmu bisa jadi cahaya, bisa juga jadi senjata, tergantung adab yang pegang arar langkah kita. Adab sebelum ilmu, itu pesan yang utama. Biar ilmu jadi berkah, bukan sumber bencana. Adab sebelum ilmu, jaga hati dan lisan, karena orang berilmu harus indah acatnya, bukan cuma omongan. Adab sebelum ilmu, tanam dulu tawadu, jamati guru, luruskan niatmu. Adab sebelum ilmu, jangan cuma tahu, kalau akhlakmu kosong ilmu bisa menipu dirimu. Belajar itu ibadah kalau niatnya karena Allah, bukan buat dipuji, bukan cari nama megah, bukan biar dianggap ustadz, bukan biar viral ceramah, tapi supaya hidup lurus dan jadi manfaat buat sesama. Hormati guru yang ngajarin satu huruf ilmu, jangan potong ucapannya, dengarkan dengan kalbu. Jangan merasa setara hanya karena bisa membaca, karena keberkahan ilmu sering turun lewat adab para guru kita. Kalau tak paham, bertanyalah dengan santun, bukan dengan nada tinggi seakan paling unggul. Karena orang beradab tahu batas dirinya, makin banyak ilmunya, makin tunduk jiwanya. Dan jangan lupa catat ilmu yang kau dengar, karena ingatan manusia kadang lemah dan buyar. Ikat ilmu dengan tulisan, simpan baik pelajaran, dia bisa kau buka lagi saat lupa datang perlahan. Adab sebelum ilmu, itu pesan yang utama. Biar ilmu jadi berkah, bukan sumber bencana. Adab sebelum ilmu, jaga hati dan lisan, karena orang berilmu harus indah akhlaknya, bukan cuma omongan. Adab sebelum ilmu, tanam dulu tawadu, hormati guru, luruskan niatmu. Adab sebelum ilmu, jangan cuma tahu, kalau akhlakmu kosong ilmu bisa menipu dirimu. Yeah, lihat pohon yang tinggi, makin tunduk rantingnya. Begitu juga orang alim, makin lembut akhlaknya. Tak suka merendahkan, tak sibuk cari salah, karena ilmu yang benar membuat hati takut pada Allah. Banyak orang hafal kitab tapi gagal menahan lina. Orang menghina, mudah marah, mudah menganggap dirinya paling benar, padahal Rasul ngajarin kasih santun dan sabar. Bukan ilmu yang bikin keras, tapi ego yang dibesarkan. Kalau adab hilang, ilmu bisa dipakai buat melukai, buat mempermalukan orang, buat merasa paling suci. Padahal tugas ilmu itu menerangi, bukan menghakimi. Membimbing yang belum tahu, bukan menertawakan yang sedang belajar berdiri. Maka sebelum kau kejar gelar, kejar dulu akhlak. Sebelum kau bangga pintar, benahi dulu gerak, karena satu orang beradab lebih indah dipandang daripada 1000 ucapan hebat tapi hati penuh kesombongan. Ikhlas dalam niat, santun pada guru, rendah hati dalam belajar, tulis ilmu, jaga amal, karena adab itu mahkota, dan ilmu tanpa adab hanya akan melahirkan luka. Adab sebelum ilmu, pegang kuat nasihat ini, biar langkah menuntut ilmu di ridho ilahi. Adab sebelum ilmu, jangan tupani barutannya, karena akhlak yang mulia menjaga ilmu tetap bercahaya. Adab sebelum ilmu, bukan sekadar kata-kata, bagi jalan para ulama yang ilmunya luas dan akhlaknya menyejukkan jiwa. Yo, dengar baik-baik. Salat itu bukan beban, salat itu kebutuhan. Bukan part time tapi full time, dilaksanakan on time, karena mati datang anytime. Kimung Vibes, let's go. Jagalah salatmu, maka Allah menjagamu. Di saat dunia menekan, Dia kuatkan langkahmu. Jagalah salatmu, jangan sampai kau tunda, karena hidup tak menunggu. Ajal datang tanpa
Salat itu kebutuhan, bukan sekadar rutinitas. Bukan part time tapi full time sampai nafas terakhir lepas. On time karena mati anytime. Jagalah salatmu kawan sebelum semua tinggal penyesalan. Banyak orang sibuk ngejar dunia siang malam, kerja tanpa jeda, ambisi makin tenggelam. Tapi saat azan datang malah bilang nanti dulu. Seolah hidup panjang, seolah maut gak menunggu. Padahal salat itu bukan beban di pundak, itu nafas bagi hati yang sering sesak. Tempat kita pulang saat dunia bikin lelah, tempat jiwa ditenangkan, tempat air mata berserah. Kalau perut lapar kita cari makan, kalau badan lelah kita cari rebahan. Tapi kalau hati kosong kenapa lupa salat? Padahal itu kebutuhan bukan sekadar syarat. Jangan jadikan salat cuma saat sempat. Kalau lagi susah baru sujud sambil menangis pekat. Begitu senang datang sajadah pun ditinggalkan. Padahal nikmat itu juga dari Tuhan yang sama. Jagalah salatmu, maka Allah menjagamu. Di saat dunia menekan, Dia kuatkan langkahmu. Jagalah salatmu, jangan sampai kau tunda, karena hidup tak menunggu, ajal datang tanpa suara. Salat itu kebutuhan, bukan sekadar rutinitas. Bukan part time tapi full time sampai nafas terakhir lepas. On time karena mati anytime. Jagalah salatmu kawan sebelum semua tinggal penyesalan. Salat yang dijaga jadi benteng dari maksiat, menahan kaki dari jalan gelap yang menyesatkan niat. Menjaga mata, menjaga lisan, menjaga hati dari khianat. Karena orang yang khusyuk tahu hidup ini amanah berat. Kalau salat benar yang menegur saat kau salah, saat tangan mau jolim, saat lidah hampir mencela, saat nafsu mengajak jauh dari cahaya. Salat datang jadi pagar biar iman tetap terjaga. Dan jangan lupa salat itu cahaya di dunia, jadi penolong di akhirat, jadi pembela bersinar di hari ketika semua amal ditimbang. Menjadi saksi bahwa kau pernah sujud dalam perjuangan. Jangan tunggu tua baru rapihin sajadah, jangan tunggu sakit baru cari arah ibadah. Karena yang muda pun bisa dipanggil kapan saja. Mati gak pernah nanya kau siap atau belum di dunia. On time, Jangan tunda panggilannya. full time, Bukan cuma saat hati luka, mati anytime. jaga yang tahu punya. Maka jagalah salatmu sebelum terlambat selamanya. Yo, kalau kau jaga salat, Allah jaga hidupmu. Bukan berarti tanpa ujian, tapi Dia kuatkan pundakmu. Saat rezeki sempit Dia buka jalan tak terduga. Saat hati remuk Dia kirim sabar dan cahaya. Salat itu janji antara hamba dan Rabb-Nya, bukan formalitas kosong tanpa rasa. Bukan gerakan cepat lalu selesai begitu saja, tapi perjumpaan suci antara jiwa dan Yang Maha Kuasa. Maka rapikan wudhu, luruskan niatmu, datanglah ke sajadah dengan hati yang rindu. Bukan karena takut manusia, bukan karena terpaksa, tapi karena kau tahu hidupmu butuh Allah. Setiap masa hari ini masih ada waktu, jangan sia-siakan sebelum azan terakhir dak tanpa peringatan. Jagalah salatmu selama mata masih terbuka, karena di sanalah tenang, kuat dan selamatnya jiwa. Jagalah salatmu, maka Allah menjagamu. Di dunia jadi penolong, di akhirat jadi lampumu. Jagalah salatmu, jangan sampai kau lalaikan, karena sujud yang kau jaga bisa jadi tiket keselamatan. Salat bukan part time, salat itu full time. Laksanakan on time, karena mati anytime. Jagalah salatmu selagi nafas masih ada, selagi pintu taubat masih terbuka, sebelum waktu habis dan yang tersisa hanya penyesalan. Ibu, Engkaulah wanita mulia yang cintanya tak pernah meminta balasan, yang doanya menembus langit, yang air matanya jadi saksi perjuangan. Kimung Vibes untuk semua ibu di dunia.
Ibu kaulah wanita mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui dengan cinta, mengasuh dan merawat kami tanpa lelah. Ibu kaulah wanita mulia, kasihmu luas tak terukur dunia. Ridomu jalan ridho sang pencipta, surga anakmu ada di bawah telapak kakimu ibu tercinta. Sejak aku belum lihat dunia dengan mata, kau udah berjuang jagain aku dalam rahim yang kau bawa. 9 bulan lebih kau tahan letih dan derita, mual lemah sakit tapi tak pernah mengeluh pada siapa-siapa. Lalu kau pertaruhkan nyawa saat melahirkan, menahan sakit yang tak sanggup dibayar dengan lautan air mata, darah dan doa. Jadi saksi perjuangan demi hadirkan anakmu ke dunia penuh harapan. Belum selesai, kau lanjut menyusui, begadang tiap malam saat aku nangis tak henti kau gendong, kau peluk, kau tenangkan hati, sementara dirimu sendiri sering lupa istirahat dan mimpi. Ibu, kaulah madrasah pertama yang ngajarin aku bicara sopan santun juga makna agama. Kalau hari ini aku bisa berdiri dan melangkah, itu karena doamu tak pernah putus menyertai arah. Ibu kaulah wanita mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui dengan cinta, mengasuh dan merawat kami tanpa lelah. Ibu kaulah wanita mulia, kasihmu luas tak terukur dunia. Ridamu jalan ridho sang pencipta, surga anakmu ada di bawah telapak kakimu ibu tercinta. Lautan kasih sayangmu tak ada tepinya, bahkan matahari pun tak cukup jadi perumpamaannya. Dunia dan isinya takkan pernah sepadan untuk balas satu tetes keringatmu dalam pengorbanan. Doamu terkabul, itu keramat di dunia. Kalau ibu nangis karena anak, langit pun bisa bicara. Jangan coba durhaka, jangan buat hatinya luka, karena murka seorang ibu bisa jadi petaka. Waktu aku jatuh, kaulah yang paling panik. Waktu aku salah, kaulah yang tetap berdiri di samping. Waktu semua pergi, kau masih buka pintu. Bahkan dalam marahmu tetap ada cinta untuk anakmu. Ibu tak minta emas, tak minta pujian tinggi, cuma ingin lihat anaknya lurus jalan dan ngerti. Jangan tunggu tua, jangan tunggu ibu pergi, baru sadar bahwa surgamu pernah memanggil tiap hari. Kalau ayah dihormati, ibu dimuliakan, 3 kali namanya disebut dalam kemuliaan. Jangan bentak ibumu, jangan buat dia menangis, karena satu air matanya bisa jadi saksi di akhirat nanti. Ada yang ibunya masih ada tapi sibuk tak peduli, jarang nelpon, jarang pulang, cuma datang saat butuh sendiri. Padahal tiap malam ibu sebut nama kita dalam doa, minta hidup anaknya aman, dijauhkan dari bencana. Ada juga yang rindu tapi ibunya telah tiada, tinggal penyesalan karena dulu kurang jaga. Maka selama pintu itu masih Allah buka, peluk ibumu, bahagiakan, jangan tunda berkata cinta. Kalau rezekimu sempit, mintalah doa ibu. Kalau hatimu gelap, datanglah cium tangannya dulu. Kalau hidupmu berat, jangan lupa siapa yang dulu menguatkan langkahmu sejak kecil dengan kasih tak jemu. Marilah berbakti pada ibunda, bukan cuma saat susah tapi sepanjang usia. Karena ridho ibu adalah cahaya yang menuntun langkah anak menuju ridhanya. Ibu kaulah wanita mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui dengan cinta, mengasuh dan merawat kami tanpa lelah. Ibu kaulah wanita mulia, doamu penjaga hidup kami di dunia. Ridhomu jalan ridho sang pencipta. Wahai anak, jangan pernah jadi anak durhaka. Berbaktilah selagi ibumu masih ada.
Yo, dengerin baik-baik. Harta bukan buat ditimbun. Rezeki bukan cuma buat diri sendiri. Hidup ini tentang berbagi, bukan soal memiliki. Kimong Vibes. Let's go. Jangan jadi orang pelit, hati jadi sempit, serakahnya sebukit, hidup melilit, pikiran terjepit, batin selalu sakit. Berbagi itu indah, rezeki makin memedit. Berbagi tidak akan membuat kita kekurangan, justru memperluas rezeki, mendatangkan ketenangan, mempererat silaturahmi, hidup jadi berkah. Jangan pelit, jangan kikir, ayo berbagi, raih ridho Allah. Orang pelit hatinya sempit, tak pernah mau memberi, hitung-hitungan terus seakan hartanya abadi. Padahal semua titipan bukan milik selamanya, mati datang menjemput tak bawa harta ke sana. Dampak buruknya nyata, jangan dianggap sederhana, dijauhi dalam pergaulan. Tak ada yang suka rezeki jadi tersumbat, pintu berkah tertutup rapat, stres menghantui hati, hidup terasa sempit dan penat. Hubungan rusak karena terlalu perhitungan, teman jadi menjauh, keluarga pun hilang kehangatan. Tak mau bantu sesama walau mampu di tangan, akhirnya hidup sendiri menyesal di kemudian. Selalu takut kekurangan padahal rezeki ada yang atur, tiap keluar sedikit langsung panik tak terukur. Batin jadi gelisah, tidur pun tak nyenyak karena cinta dunia berlebihan bikin hidup sesak. Jangan jadi orang pelit, hati jadi sempit, serakahnya sebukit, hidup melilit, pikiran terjepit, batin selalu sakit. Berbagi itu indah, rezeki makin menarik. Berbagi tidak akan membuat kita kekurangan, justru memperluas rezeki, mendatangkan ketenangan, mempererat silaturahmi, hidup jadi berkah. Jangan pelit, jangan kikir, ayo berbagi, raih ridho Allah. Kalau mau berubah, latih hati jadi lapang, sadar harta cuma titipan, bukan bekal yang dibawa pulang. Mulai dari yang kecil, tak usah nunggu jadi jutawan. Sebungkus nasi, segelas kopi, itu pun bisa jadi kebaikan. Kalau belum banyak uang, jangan jadikan alasan, masih bisa berbagi tenaga, waktu, ilmu, perhatian. Bantu angkat beban orang, ajari yang belum paham, kadang satu kebaikan kecil lebih berharga dari 1000 ucapan. Pesannya itu ajaib, bikin hati terasa ringan. Yang tadinya sumpek perlahan datang ketenangan, yang tadinya sempit dibukakan jalan rezeki, karena yang memberi ikhlas takkan dibiarkan sendiri. Allah dalam Al-Quran, siapa yang gemar memberi akan diganti lebih baik berkali-kali lipat rezeki. Bukan soal seberapa besar tapi seberapa tulus hati, sedikit tapi ikhlas lebih mulia daripada banyak tapi sombong sendiri. Ingat kawan, waktu takkan menunggu, harta takkan ikut sampai ke liang kubur itu. Yang dibawa cuma amal dan kebaikan, maka pilih jadi dermawan, bukan budak keserakahan. Kalau hari ini kau punya, sisihkan untuk sesama, karena tangan di atas lebih mulia dari yang meminta. Jangan tunggu kaya baru belajar berbagi, sebab hati yang lapang lahir dari kebiasaan memberi. Jangan jadi orang pelit, hati jadi sempit, serakahnya sebukit, hidup melilit, pikiran terjepit, batin selalu sakit. Berbagi itu indah, rezeki makin melacit. Berbagi tidak akan membuat kita kekurangan, justru memperluas rezeki dan mendatangkan ketenangan, mempererat silaturahmi, hidup jadi berkah. Jangan pelit, jangan kikir, ayo berbagi, raih ridho Allah. Berbagi hari ini, bahagia selamanya. Jangan jadi orang pelit, jadilah sebab orang lain tersenyum, karena rezeki terbaik bukan yang cuma ditumpuk sendiri, tapi yang mengalir lewat tangan kita, menjadi manfaat, menjadi berkah di dunia sampai akhirat nanti. Ya, dengar baik-baik. Ini bukan soal benci, ini soal iman, soal prinsip, soal batas keyakinan. Islam ngajarin damai, tapi juga ngajarin tegas dalam akidah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku.
Kimung Vibes. Let's go. Aku tak diajar benci pada yang beda keyakinan, tak diajar maki, tak diajar rusak pergaulan. Islam datang bawa rahmat, bawa kasih dan ketenangan. Menghormati sesama manusia itu bagian dari ajaran. Tetanggaku beda iman, tetap ku sapa dengan santun. Kalau dia susah ku bantu sebisaku tanpa hitung. Karena akhlak seorang muslim bukan cuma di masjid, tapi juga saat hidup berdampingan tanpa bikin sakit. Tapi maaf kawan, ada batas yang harus ku jaga. Batas akidah, batas iman, batas cara menyembah. Aku tak akan campur aduk yang hak dan yang batil, karena tauhid itu pondasi, bukan hal kecil. Lakum dinukum waliyadin itu kalimat mulia, bukan ajaran membenci tapi menjaga batas agama. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita bisa hidup damai tanpa harus lebur jadi satu. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yakin kita bisa hidup damai tanpa saling menghina, tapi urusan akidah aku jaga sepenuh jiwa. Lakum dinukum waliyadin, toleransi iya tapi iman jangan digiring. Hormati keyakinan, jangan paksa satu jalan, tapi jangan campur aduk ibadah dan pegangan. Aku tak ganggu ibadahmu, jangan ganggu ibadahku. Kau jalan dengan keyakinanmu, aku pun begitu. Tak perlu saling paksa, tak perlu saling menjatuhkan, karena hidayah bukan hasil tekanan tapi izin dari Tuhan. Islam ngajarin adil bahkan pada yang berbeda, bukan asal benci hanya karena tak sama. Selama hidup berdampingan, jaga sopan dan etika, karena manusia semua punya hak hidup di dunia. Tapi kalau bicara prinsip, aku tak bisa pura-pura sholah. Semua sama sholah, tak ada batas agama. Ada hal sosial yang bisa kita jaga bersama, tapi urusan iman aku tetap berdiri pada syariat yang ku bawa. Aku tak mau sinkretisme, tak mau ibadah dicampur, tak mau kebenaran jadi kabur karena ingin gak makmur. Damai itu bukan berarti semua batas dihapus, justru damai lahir saat tiap orang paham batasnya dengan lurus. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yakin kita bisa hidup damai tanpa saling menghina, tapi urusan akidah jaga sepenuh jiwa. Lakum dinukum waliyadin, toleransi iya tapi iman jangan digiring. Hormati keyakinan, jangan paksa satu jalan, tapi jangan campur aduk ibadah dan pegangan. Aku ingin hidup rukun, itu jelas dari awal. Tak mau negeri ini terbakar oleh emosi yang liar. Tapi rukun bukan berarti semua prinsip ditinggal, bukan berarti akidah bisa ditawar demi tepuk tangan massal. Kalau aku memilih jalan sesuai iman yang kupahami, itu bukan kebencian, itu bentuk tanggung jawab diri. Karena tiap langkah nanti akan diminta pertanggungjawaban, bukan di depan manusia saja tapi di hadapan Tuhan. Maka biarkan aku teguh pada keyakinan sendiri, tanpa menghina kamu, tanpa merendahkan yang lain. Berdiri. Kita bisa kerjasama dalam urusan kemanusiaan, tapi tetap punya garis tegas dalam urusan keimanan. Islam itu indah saat akhlak dan iman sejalan, lembut pada sesama, tegas dalam keyakinan. Bukan jadi kasar, bukan jadi sumber perpecahan, tapi jadi muslim yang paham adab, paham batas, paham tujuan. Toleransi bukan berarti semua sama, damai bukan berarti iman dilebur rata. Hormati tanpa harus ikut semua, tanpa harus benci sesama. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin, tempuran semua kosong menjaga ina. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Kita hormati sesama tapi akidah tetap satu. Lakum dinukum waliyadin, damai dalam sosial, tegas dalam keyakinan. Tak benci yang beda, tak hina yang lain, tapi
tapi tetap berdiri di jalan Islam yang kupilih sampai akhir. Yeah. Kimong Vibes. Ahlan wa sahlan satu Muharram. Tahun baru Islam. Mari hijrah jadi lebih baik. Waktu terus jalan, umur terus berkurang. Lembar demi lembar amal jadi hitungan. Yang dulu terlewat kini jadi pelajaran. Yang dulu terlambat kini jadi perbaikan. Tak perlu menunggu dunia jadi sempurna. Mulai dari hati, mulai dari doa. Langkah kecil hari ini lebih berharga daripada mimpi besar. Tanpa usaha banyak dosa yang belum sempat ku tebus. Banyak janji yang kadang masih pupus. Tapi rahmatmu ya Allah tak pernah putus. Membuka jalan saat hamba hampir baru Islam, mari kita hijrah. Tinggalkan gelap menuju cahaya. Perbaiki diri, perbaiki arah. Semoga hidup makin penuh berkah. Tahun baru Islam buka lembar baru. Dengan iman yang selalu memburu ridha Allah dalam setiap waktu. Sampai akhir nafas tetap bersujud padamu. Muharram datang membawa pengingat bahwa hidup ini hanyalah singkat. Jabatan, harta, semua akan lewat. Yang dibawa pulang hanyalah amal ibadat. Mari rapatkan saf, perkuat persaudaraan. Buang iri hati dan segala kebencian. Beda pendapat jangan jadi perpecahan. Karena Islam mengajarkan kedamaian. Jika kemarin masih banyak kesalahan, hari ini saatnya mencari ampunan. Dengan zikir, doa dan kebaikan menjemput ridha dari Tuhan. Tahun baru Islam, mari kita hijrah. Tinggalkan gelap menuju cahaya. Perbaiki diri, perbaiki arah. Semoga hidup makin penuh berkah. Tahun baru Islam buka lembar baru. Dengan iman yang selalu memburu ridha Allah dalam setiap waktu. Sampai akhir nafas tetap bersujud padamu. Ya Allah, tuntun langkah kami. Jauhkan hati dari kesombongan ini. Jadikan tahun yang baru ini lebih dekat kepadamu setiap hari. Satu Muharram bukan sekadar pergantian tahun, tapi perjalanan menuju pribadi yang lebih baik. Kimoeng Vibes. Tahun baru Islam. Di tengah dunia yang makin gelap, jangan lupa cahaya paling indah. Sholawat. Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu alaihi wasallam. Hati gelisah jadi tenang kalau mulut terus bersholawat. Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu alaihi wasallam. Yuk rame-rame kita bergerak, dekatkan hati pada Allah. Bangun pagi langsung buka HP, scroll sana sini lupa diri. Kadang hati penuh iri dengki, padahal hidup cuma sementara ini. Dunia keras bikin kepala panas, masalah datang gak pernah jelas. Tapi ada satu jalan yang ikhlas, sholawat bikin hati waras. Bukan soal siapa paling suci, kita sama-sama sedang memperbaiki. Sedikit demi sedikit setiap hari, biar hidup lebih berarti. Kalau langkah mulai goyah, kalau jiwa mulai lelah, ingat Nabi penuh berkah. Sholawat jadi penenang Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu alaihi wasallam. Hati gelisah jadi tenang kalau mulut terus bersholawatan. Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu alaihi wasallam.
Islam. Yuk rame-rame kita bergerak, dekatkan hati pada Allah. Tak perlu malu jadi baik, walau dunia bilang itu norak. Yang penting hati tetap naik, menuju jalan yang penuh barokah. Daripada sibuk saling menjatuhkan, mending saling doakan. Daripada sibuk cari perhatian, mending cari ridho Tuhan. Anak muda jangan kehilangan arah, masih ada doa yang bikin berkah. Masih ada Nabi yang kita cintai, namanya selalu di dalam hati. Kalau langkah mulai goyah, kalau jiwa mulai lelah, ingat Nabi penuh berkah, sholawat jadi penenang marah. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati gelisah jadi tenang kalau mulut terus bersholawatan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk rame-rame kita bergerak, dekatkan hati pada Allah. La la la. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati gelisah jadi tenang kalau mulut terus bersolawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk rame-rame kita bergerak, dekatkan hati pada Allah. Yeah. Tabir menggema di langit malam, hati bergetar menyebut asma Tuhan. Hari Raya Kurban, hari tentang cinta, pengorbanan, dan keikhlasan. Yeah. Mentari pagi menyinari halaman, anak kecil tersenyum penuh harapan. Gema takbir jadi pelukan zaman, menghapus iri dalam hati yang kelam. Nabi Ibrahim kasih teladan, taat walau berat ujian datang. Bukan soal darah yang tertumpahkan, tapi hati ikhlas yang dipersembahkan. Kurban bukan cuma sembelihan, tapi melawan ego dan keserakahan. Belajar berbagi tanpa hitungan, biar hidup penuh keberkahan. Tetangga miskin ikut merasakan, daging dibagi penuh senyuman. Yang kaya jangan tinggi angan, karena semua cuma titipan Tuhan. Hari Raya Kurban, hati dibersihkan, yang sombong ditundukkan, yang pelit dilulukan. Takbir berkumandang, langit ikut tenang. Semoga hidup kita selalu dalam bimbingan Tuhan. Hari Raya Kurban, cinta dibuktikan, bukan lewat kata, tapi lewat pengorbanan. Kadang manusia lupa arah jalan, mengejar dunia sampai lupa Tuhan. Padahal umur cuma pinjaman, nafas berhenti habis permainan. Hari ini kita diingatkan tentang arti sebuah keikhlasan. Kalau hidup cuma kemewahan, hati kosong kehilangan tujuan. Lihat senyum para duafa saat menerima rezeki yang nyata. Itulah indahnya rasa saudara, tak memandang harta ataupun kasta. Mari sucikan niat ibadah, jangan cuma ramai di media. Lebih baik tangan sederhana daripada ria penuh kamera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.
Semoga hati makin sadar bahwa dunia cuma sebentar. Hari Raya Kurban, hati dibersihkan, yang sombong ditundukkan, yang pelit diluluhkan. Takdir berkumandang, jiwa terasa tenang. Semoga langkah kita selalu dijaga Tuhan. Hari Raya Kurban, hari penuh hikmah kehidupan. Belajar ikhlas, belajar berbagi, belajar menjadi manusia yang lebih berarti. Kimung Vibes. Makna Idul Adha banyak dikaitkan dengan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam Islam. Di zaman gelap penuh luka dan dusta, manusia haus akan pemimpin yang nyata. Hukum dibeli, kebenaran jadi sunyi. Umat menanti cahaya yang dijanji. Dari keturunan suci jalur mulia, warisan akhlak dari Nabi yang tercinta. Jejak langkahnya mengikuti jalan Nabi, teladan agung dari Muhammad yang suci. Imam Mahdi, cahaya di akhir zaman, datang membawa keadilan. Hati yang jujur, akhlak yang mulia, umat bersatu dalam cahaya. Harapan umat dunia, menghapus luka dan derita. Bumi kembali penuh berkah dalam kepemimpinan yang amanah. Tak haus tahta, tak mencari kuasa, hatinya tunduk hanya pada yang esa. Adil memimpin tanpa pilih wajah, yang lemah bangkit, yang tertindas pun cerah. Bukan janji kosong di mimbar dunia, tapi bukti nyata dalam setiap karya. Hukum tegak tanpa pandang harta, kebenaran berdiri tanpa rasa takut. Imam Mahdi, cahaya di akhir zaman, datang membawa keadilan. Hati yang jujur, akhlak yang mulia, umat bersatu dalam cahaya. Harapan umat dunia, menghapus luka dan derita. Bumi kembali penuh berkah dalam kepemimpinan yang amanah. Dunia yang dulu penuh air mata, berubah jadi ladang sejahtera. Berkah turun dari langit dan bumi, umat merasakan damai sejati. Bersama turunnya sang Nabi mulia, Isa membawa kemenangan nyata. Melawan fitnah dan gelapnya zaman, kebenaran berdiri tak tergoyahkan. Bersama turunnya sang Nabi mulia, Isa membawa kemenangan nyata. Melawan fitnah dan gelapnya zaman, kebenaran berdiri tak tergoyahkan. Wahai umat, tetaplah berharap, janji Tuhan tak pernah lenyap. Saat keadilan kembali menyala, Imam Mahdi hadir membawa cahaya. Imam Mahdi, cahaya di akhir zaman, datang membawa keadilan. Hati yang jujur, akhlak yang mulia, umat bersatu dalam